Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, malam ini saya tidak akan bicara satu bagian Alkitab yang rumit-rumit. Saya tidak akan bicara tentang membahas atau mengupas isu-isu Alkitab yang membingungkan. Saya ingin berbagi tentang sebuah perenungan saya dalam sebuah saat teduh. Dan saya pernah dibingungkan dengan ayat ini sedemikian rupa, tetapi Tuhan kasih banyak pengertian, dan saya nggak banyak khotbah dengan berbagai ayat, saya hanya khotbah dengan 2 ayat ini saja. Tapi saya berharap kita boleh menangkap pesannya yang kuat untuk kita tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Katakan amin. Baik, saya hari ini akan bicara tentang sebuah khotbah yang saya beri judul Tanda Ajaib. Katakan sama-sama, 2, 3. Oke, kata ini muncul dalam ayat ini ya saudara. Ayat dalam Mazmur 71 ayat yang ke-7 dan 8. Mari karena ayatnya tidak terlalu banyak, kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu, sepanjang hari. Perhatikan ayat 7 ya. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Perhatikan saudara. Saya waktu membaca ini dalam renungan saat teduh saya membaca bagian ini, saya mulai bertanya-tanya, Tuhan apa sih artinya tanda ajaib? Ayat ini ditulis oleh seorang pemazmur yang terkenal namanya Daud. Dan dia dalam ayat ini, dia sedang ingin bersaksi kepada banyak orang. Kesaksiannya begini, bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Saya ingin memahami pemikiran Daud ketika dia berkata, aku ini tanda ajaib. Tanda ajaib itu apa sih? Saya cari terjemahan lain, sign of wonders, terjemahan-terjemahan lain ya mengisyaratkan tentang tanda ajaib. Tetapi tidak ada keterangan apapun. Saya turunkan buku-buku saya turunkan semua ensiklopedi, saya turunkan tafsiran Alkitab, semua untuk mencari arti dari tanda ajaib ini, saudara. Tetapi saya agak sedikit kecewa karena tidak banyak teolog, penafsir, komentar Alkitab yang mengkomentari tentang kata tanda ajaib ini, saudara. Sehingga saya berulang-ulang membaca bagian ini, bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Saya jadi penasaran apa sih artinya tanda ajaib itu, ya. Daud ini sedang berbicara tentang apa? Dikatakan bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Sekali lagi saya kembali dibuat penasaran dengan arti kata tanda ajaib ini, saudara. Sehingga inilah yang menjadi perenungan saya. Apa sih arti tanda ajaib yang sedang Daud ingin sampaikan? Sehingga dia mulai ingin bersaksi kepada rakyatnya, kepada orang Israel. Sebagai raja dia berkata, bagi banyak orang ya, aku ini seperti tanda ajaib. Nah kalau kesaksian gak bisa dimengerti gimana ceritanya saudara ya. Saya mulai mencari apa artinya. Saya sempat putus asa karena saya tidak menemukan arti apa itu tanda ajaib. Sampai suatu kali saya membaca sebuah buku dari Charles Swindoll, judulnya King David, Raja Daud. Dan saya membaca seluruh kehidupan Daud yang ditulis dengan sangat bagus oleh Charles Swindoll. Nulis tentang keluarganya, tentang hidupnya, tentang karirnya, semuanya. Singkat cerita, Daud adalah orang yang sangat berhasil sehingga dia menjadi raja Israel yang sangat terkenal. Sehingga sampai hari ini pun bendera Israel pakai bendera dengan lambang King David ya. Sebuah tanda yang menunjukkan kebesaran Daud. Saudara, saya membaca semuanya masih belum memahami. Sampai akhirnya saya menyadari apa yang disebut tentang tanda ajaib adalah seluruh kehidupan Daud itulah tanda ajaib. Kuncinya adalah seluruh kehidupan Raja Daud itu digambarkan sebagai tanda ajaib. Apa itu seluruh kehidupan Raja Daud? Paling tidak saya menemukan 3 hal yang saya pakai kata yang mungkin lebih mudah untuk kita mengingatnya. Yang pertama, ini kesimpulan tentang kehidupan Raja Daud. Yang pertama, harusnya gagal tapi berhasil. Itu Daud. Makanya dia berkata, aku ini tanda ajaib. Harusnya aku ini gagal, tapi berhasil. Saudara, awal kisah Daud dimulai dengan
hidupnya diremehkan orang. Paling tidak pertama dia diremehkan oleh papanya sendiri. Waktu Samuel berkata kepada Isai, Isai kumpulkan ya seluruh anakmu, nanti salah satu anakmu akan diurapi menjadi raja. Dan hari yang ditentukan Isai mengumpulkan seluruh anaknya untuk diurapi. Pertanyaan saya, seluruhnya kah? Seluruhnya kah? Tidak, karena semua anaknya lewat dan diurapi, tapi tidak ada yang diurapi. Samuel tanya, Isai, inikah semua anakmu? Maka Isai ngomong, enggak sih, sebenarnya masih ada yang paling kecil, tapi dia lagi ada di padang, lagi menggembalakan kambing. Dengan jelas perintahnya, Isai kumpulkan semua anakmu, salah satunya akan diurapi menjadi raja. Tapi bagi Isai bapaknya, dia bisa, orang Jawa ngomong, dia bisa ngilani anaknya. Tahu ya, dikilani. Yang ini mungkin pertama atau kedua atau ketiga. Daud gak mungkin. Saudara, Daud itu awal mulanya diremehkan, harusnya dia gagal. Tapi ternyata dia diurapi juga, saudara ya. Harusnya dia menjadi orang yang gagal karena diremehkan bukan orang lain. Bapaknya sendiri meremehkan dia. Dia menggembalakan kambing yang tidak banyak. Kakaknya berkata, kepada siapa kau tinggalkan kambing yang 2 atau 3 ekor itu? Waktu dia membawa roti kepada kakaknya di medan pertempuran, artinya Daud bukan seorang penggembala kambing yang besar, tapi ternyata dia bisa menggembalakan bangsa Israel yang jumlahnya banyak, saudara ya. Artinya Daud ini harusnya gagal, tapi berhasil. Bahkan kakak-kakaknya sampai Saul meremehkan ketika Daud berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang berani menantang barisan Israel? Kalau aku bisa mengalahkannya, hadiahnya apa? Maka kakaknya, kamu itu ngapain ya, ke sini. Dan akhirnya dibawa kepada Saul. Apa kata Saul? Tidak mungkin kamu menang. Dan Saul membuat statistik yang sangat bagus. Kamu masih muda, sejak dia, Goliat, sejak dari masa mudanya sudah jadi prajurit. Sebuah statistik yang bumi langit. Tapi nyatanya Daud berhasil tuh menang mengalahkan Goliat. Ini yang saya sebut tanda ajaib. Harusnya gagal, tapi berhasil. Saudara, maukah kita hari ini juga bisa bersaksi seperti Daud? Bagi banyak orang, aku itu tanda ajaib. Harusnya aku ini orang gagal. Ya. Tapi hari ini aku bisa diberkati Tuhan, itulah tanda ajaib. Bicara tentang modal, aku bukan pengusaha dengan modal besar. Saya cuma modal kecil. Sainganku banyak. Di kota Semarang mungkin saya harus bersaing dengan orang-orang dan usaha yang sama dengan modal besar. Harusnya aku terlindas, harusnya aku gagal, tapi ternyata aku berhasil tuh. Orang yang harusnya gagal tapi berhasil itu adalah tanda ajaib. Katakan amin. Saya punya seorang teman yang waktu kuliah dulu, di hidupnya agak menderita ya. Kalau di kos, malam-malam dia suka gedor-gedor pintu kita biasa teriak, gak duit-duit gitu ya, gak punya uang. Kenapa? Karena kita tahu dia masih mau ngutang nih, ya. Dia selalu dapat kiriman selalu terlambat gitu ya, sehingga dia masih ngutang nih. Maka ketika dia gedor pintu kita, gak usah ngomong, kita ngomong, gak duit-duit gitu ya. Tapi hari ini, orang ini berapa waktu yang lalu dia ke Jakarta dan berkata, saya mau mengadu nasib begitu lulus hampir sama, selisih setahun dengan saya, dan saya ketemu dia di Jakarta menjadi orang yang sukses besar. Saya ngomong, kok kamu bisa sukses seperti ini ya kan? Kamu gak punya koneksi, gak punya modal, sekarang waduh tinggal di tempat yang sangat mewah, rumahnya ada di Singapura, rumahnya ada di mana-mana, saudara. Dia ngomong, wah ya memang sih harusnya gagal. Kerjaanmu sukses? Enggak juga. Saya bekerja di sebuah bank swasta, bukan bank nasional sih, ya bank yang ada di sekitar Jakarta, tapi cukup banyak cabang-cabangnya sampai ke Jawa Barat. Terus sukses kamu jadi manajer? Enggak juga. Anak bos naksir saya gitu. Jadi dia menikah dengan anak bos. Sugih, ya kan? Sukses ya kamu ya, enak ya. Kita ngomong, wah kamu ini tanda ajaib tuh.
harusnya kamu ini gagal, susah, tapi kamu sukses, ya kan? Kita ngomong itulah tanda ajaib. Harusnya gagal, tapi berhasil. Itu tanda ajaib. Katakan amin. Daud itu harusnya gagal. Nggak bisa saudara mau dihitung dari prediksi manapun lah. Nggak mungkin menang lawan Goliat. Tapi ternyata dia menang juga tuh. Ya kan? Bukankah seringkali kita menjadi orang percaya begitu, saudara? Benar nggak? Harusnya kita ini nggak bisa tembus, tapi bisa tembus juga, saudara. Harusnya kita nggak bisa menang. Saya punya anak rohani, anaknya mau kuliah, dia nangis-nangis ngomong, "Pak," dia manggil saya papa, anak rohani ya, dia mau, "Pak, anakku mau kuliah tapi aku nggak punya duit." Aku sudah ngomong kepada anakku, "Kamu nggak usah berharap bisa kuliah ya, nggak punya uang aku." Anaknya terima, saudara. Tapi ternyata dia ngajukan tes di UGM, tembus, saudara. Anak ini bukan pinter-pinter amat, saudara. Bukan yang pinter-pinter hebat, jenius bukan. Tes tembus. Tapi tetap harus membayar walaupun dapat beasiswa separuh, sekian potongan-potongan. Ada satu organisasi politik yang berkata, "Ini kami mau nyalurkan dana beasiswa nih, anakmu masukin ya." Dimasukin, tembus, saudara. Langsung semuanya dibayarin sampai lulus nanti. Ini anaknya baru semester berapa? Baru masuk tahun lalu, saudara. Saya pikir kamu ini tanda ajaib loh. Harusnya kamu tuh tidak bisa nyekolahkan anak. Tidak punya duit, tapi bisa tembus, saudara. Ya kan? Makanya saya mau katakan satu hal ini. Inilah yang disebut tanda ajaib. Gak bisa disimpulkan dengan sebuah kata, tetapi dalam seluruh kehidupan Daud. Harusnya gagal tapi berhasil. Yang kedua, kesimpulan saya, harusnya mati tapi hidup. Itu tanda ajaib, ya. Daud itu waktu di istana Saul, kalau kita membaca ceritanya, dia berkali-kali akan dibunuh oleh Saul dengan ditombak. 2 kali dia akan ditombak Saul, bukan akan ya, ditombak, sudah dilemparkan, tapi luput. Saul itu seorang prajurit yang hebat, dia bisa menombak orang dari jarak yang jauh. Daud yang baru main kecapi di depannya ditombak luput, saudara. Harusnya mati, tapi hidup. Itu tanda ajaib. Bahkan yang ketiga, Saul sudah nggak lempar tombak lagi. Dia ambil tombak, dia mau menancapkan Daud begini. Itu pun luput, saudara. Saya mau katakan, itu tanda ajaib. Hari ini saya mau katakan, saya boleh berkata, saya ini tanda ajaib. Saya berkali-kali, kalau sudah saya buka semua badan saya, saudara akan menemukan kaki saya pernah patah di sini, saudara ya. Ada bekas patah kaki. Saya sama kecelakaan ya, nabrak mobil mundur, duar naik motor, wah saya pingsan, kaki saya patah, tel, saudara ya. Benar-benar tek. Harusnya saya mati. Helm saya hancur, jatuh kena aspal, duar. Helm saya hancur, kepala saya kuat, menunjukkan saya orang yang keras kepala, saudara. Harusnya saya mati, tapi hidup. Berapa tahun yang lalu, saya sakit, saya divonis dokter kena batu empedu. Ternyata bukan batunya, kantung empedunya yang bermasalah. Sehingga harusnya operasi dengan laparoskopi, sudah di lubang 3. Dokter ngomong ini kantongnya sudah ambiar, sudah hancur. Sehingga dibedah besar dan dibersihkan, diambil karena diangkat prol, ambiar, saudara. Dokter berkata harusnya kalau orang kayak gini udah mati. Dokter cerita, saya punya pasien pemain bulu tangkis, dia jumping smash, dia nggak tahu kalau kantung empedunya sudah rapuh, pecah di dalam, mati di lapangan, saudara. Dan dokter cerita, saya punya seorang pasien yang dia nyetir mobil, kecepatan nggak terlalu kencang, tapi dia kemudian kena jeglongan, lobang, glek, dia nggak tahu kalau kantung empedunya rapuh, pecah di dalam, mati di dalam mobil. Kamu masih hidup, harusnya kamu ini mati. Saya ngomong itu tanda ajaib. Halo? Berapa banyak kita harusnya lewat dengan COVID-19. Tapi hari ini kita ada di sekitar kita. Ngomong kiri kanannya, kamu tanda ajaib. Harusnya kamu lewat loh ya. Tapi anugerah Tuhan. Ini tanda ajaib, harusnya mati tapi hidup. Yang ketiga, kesimpulannya, harusnya kalah tapi menang. Itu arti tanda ajaib. Waktu pertempuran dengan Goliat jelas sekali,
Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, perhatikan perkataan Saul. Saul ini adalah raja perang yang hebat. Dia punya statistik yang hebat. Begitu dia lihat Daud, posturnya, dia sudah lihat berhari-hari Goliat di lembah, menantang barisan Israel. Dia lihat seorang yang mau menantang Goliat, langsung dia tahu. Dan dia ngomong gini, tidak mungkin. Itu perkataan Saul yang pertama. Tidak mungkin kamu dapat mengalahkan, dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab, baca sama-sama, 2, 3, sebab engkau masih muda, sedang dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Kamu masih muda, dia sejak masa mudanya sudah jadi prajurit. Jadi, sekali lagi penegasannya, tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa menang. Kamu mesti kalah. Dan hari itu sebuah kalimat tidak mungkin seringkali muncul. Hidup kita juga seringkali mungkin harus berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin menang. Tidak mungkin. Tetapi masalah bisa selesai. Walaupun masalah seolah-olah aduh rasanya berat. Tidak mungkin. Saya diminta berdoa seorang pengusaha yang waktu saya doa di kantornya, di atas mejanya tumpukan nota-nota, dia berkata, Pak ini semua yang harus saya bayar. Kalau semua aset saya jual, ini pun gak akan bisa nutup semuanya. Habis saya Pak. Kalah kali ini aku. Dan saya ngomong kita doa saja. Dan kita doa 3 tahun, 4 tahun kemudian, orang ini telepon saya ngomong, Pak Tony, ternyata masalah selesai sendiri tuh. Loh, kamu jual aset? Enggak. Rumahmu tetap, pabrikmu tetap. Enggak pernah saya jual. Tapi semua sudah lunas tuh Pak, 4 tahun ini. Itu tanda ajaib. Katakan amin. Tanda ajaib itu adalah 3 perkara itu tadi. Harusnya gagal tapi sukses. Harusnya mati tapi hidup. Mungkin kita harus berhadapan dengan sebuah penyakit yang dokter berkata nggak mungkin kamu sembuh. Tapi kita percaya, tanda ajaib itu masih berlaku sampai hari ini. Katakan amin. Orang berkata nggak mungkin, tapi kita percaya. Saya banyak bertemu dengan banyak orang di sekitar saya. Kami punya pemain piano, perempuan, suatu saat divonis kena kanker. Dan hari ini, dokter berkata sembuh total. Ibu gembala senior saya, Ibu Ishak Sugianto, kanker stadium 4. Dokter berkata nggak mungkin sembuh. Tapi orangnya hidup masih sampai sekarang. Rambutnya hitam tebal. Sembuh tuh. Artinya apa? Kehidupan kita masih bisa bersaksi buat banyak orang. Bagi banyak orang, aku ini tanda ajaib. Katakan amin. Saya memutuskan jadi hamba Tuhan tahun 2000 di kota Magelang. Saya dulu pemain musik. Saya hanya senang main musik. Waktu jadi gembala saya agak bingung. Dan saya berpikir ngapain mesti di Magelang ya. Saya maunya di kota besar yang saya bisa membantu melayani musik seperti mereka teman-teman. Tapi saya merasa bahwa ya sudah ini panggilan Tuhan. Dan saya berpikir ya sudah, pasti pelayanan saya ya sampai di sini saja ya. Saya mau berkata hari ini oleh anugerah Tuhan, orang berkata ya sudah. Teman-teman saya ngomong ya sudah kamu jadi hamba Tuhan desa saja. Di desa ya, memang saya tidak di desa dari kota Magelang ya, desa ya. Beda dengan Semarang yang metropolitan. Saya dari desa, tapi oleh anugerah Tuhan saya bisa berkhotbah di berbagai kota-kota yang saya nggak pernah bayangkan. Ya, tahun lalu saya diizinkan khotbah di Korea, saya dengan istri melayani di Korea, di Hong Kong, Makau, 2 kali saya ke sana. Khotbah di tengah-tengah orang-orang TKW, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, berkeliling, belum lagi kota-kota. Hari ini saya ada di sini. Besok pulang, Sabtu pagi saya harus ngejar kereta.
Saya harus khotbah di GBI Tasikmalaya, tempat Pak Ketum kita, Pak Rubin Adi Abraham. Saya akan khotbah di sana besok 4 kali kebaktian di hari Minggu, di tempat Pak Rubin. Saya berpikir, aduh, sesuatu yang saya nggak pernah bayangkan. Harusnya saya ini kalah, tapi menang. Itu tanda ajaib. Katakan amin. Nah, Daud bersaksi begini, bukan karena kuat dan hebatnya. Perhatikan, bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Kenapa? Karena yang pertama, catat baik-baik, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Menjadi tanda ajaib tidak serta-merta begitu saja, saudara. Tetapi ada sesuatu yang Daud lakukan, yaitu dia menempatkan Tuhan menjadi tempat perlindungannya yang kuat. Di tengah-tengah situasi seperti ini, engkau bisa berharap kepada orang dengan keuanganmu, dengan nama besarmu. Tetapi saya mau sarankan hari ini, kalau mau jadi tanda ajaib, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Katakan amin. Engkau harus terus melekat dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan habis kita. Makin melekat dengan Tuhan, hidupmu akan mengalami tanda ajaib. Maka jadikan dia tempat perlindungan kita yang kuat. Jangan yang lain, saudara. Maka inilah yang menjadi sebuah solusi yang pertama. Kenapa Daud bisa menjadi tanda ajaib? Jadikan Tuhan tempat perlindungan. Saya bertemu dengan teman-teman yang saya ceritakan tadi, saudara. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kuncinya satu ketika saya tanya hari ini, kamu sampai hari ini seperti apa, seperti ini, kenapa? Satu jawaban mereka, semua karena Tuhan. Katakan amin. Semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kita. Maka jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana menjadi tanda ajaib? Boleh pemain ambil DF ya. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Yang kedua, yuk kita lihat. Sekali lagi di ayat yang ke-7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Solusi yang pertama, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita yang kuat. Katakan amin. Maka ini yang menjadi berkat kita. Yang kedua adalah, ini yang Daud mau lakukan. Dikatakan demikian. Sorry, saya ingin mundur. Gimana caranya nih? Ya, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Yang pertama. Yang kedua, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri cara tanda ajaib yang kedua adalah gaya hidup yang menyembah. Sorry. Coba dibantu tadi. Ya, gaya hidup yang menyembah. Mulut penuh dengan puji-pujian. Saudara, inilah menjadi kunci kita. Kalau kita mau menjadi orang yang menjadi sebuah kesaksian tanda ajaib. Gak bisa enggak. Engkau mulai harus menjadi orang yang suka menyembah Tuhan. Bukan sekedar ke gereja. Hidupmu penuh dengan pujian. Engkau di gereja banyak orang ya, orang Kristen banyak orang di gereja memuji Tuhan. Nyanyi baik-baik. Ulang ngomelnya terus. Mulutnya penuh dengan gerutu, ngomel. Apa aja diomelin. Macet ngomel, banjir ngomel, panas ngomel, sumuk ngomel, dingin ngomel, semua ngomel. Saudara. Kayak orang gini, orang model begitu saudara ya. Saya mau katakan, gak akan pernah bisa jadi tanda ajaib. Tanda ajaib itu seperti Daud. Mulutku penuh kepadamu, ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari kepadamu. Gaya hidup menyembah. Orang yang punya gaya hidup menyembah sepanjang hari dia akan menyembah Tuhan. Katakan amin. Dalam keadaan apapun dia akan terus nyembah Tuhan. Dia akan mulai menjadikan Tuhan yang terutama dalam dirinya. Penyembahannya tidak pernah terpengaruh oleh keadaan isi dompetnya. Gaya penyembahannya enggak pernah terpengaruh dengan kondisi kesehatannya. Penyembahannya terus seperti Daud saat dikejar-kejar Saul mau dibunuh, tetap menyembah Tuhan. Saat dia lari dari kejaran Saul, masuk ke daerah Gad, tempat desanya Goliat. Waktu Goliat dibunuh Daud, ada satu orang, most wanted, orang yang paling dibenci di daerah Gad, karena pahlawan mereka dibunuh, yaitu Daud. Kali itu Daud datang sendiri, serahkan nyawanya. Waduh, mereka ngomong ini kan Daud yang bunuh pahlawan kita. Sampai Daud ketakutan dan dia harus berpura-pura gila, saudara. Tapi perhatikan, Daud tetap menyembah Tuhan. Dan dia bermazmur, waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Katakan amin. Wow. Nyanyi nyembah Tuhan bukan saat dompetmu tebal. Nyanyi nyembah Tuhan bukan saat engkau sehat. Nyanyi nyembah Tuhan bukan saat semuanya baik-baik saja. Nyanyi nyembah Tuhan bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling tidak memungkinkan sekalipun. Katakan amin. Bahkan sekalipun masalahmu gak diselesaikan seolah-olah kau berkata Tuhan tetap baik. Katakan amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, yang penting kau di sampingku Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, rencanamu terindah, pribadimu iman yang aku pegang. Kalau engkau mau hidup dengan model begini, engkau akan menjadi gaya hidup menyembah, engkau akan jadi tanda ajaib. Katakan amin. Karena setiap penyembahanmu dia hadir. Dan setiap kali kehadiran Tuhan, saya kadang berpikirnya simpel gini saudara ya. Orang yang nyembah Tuhan, firman Tuhan berkata begini, Tuhan hadir di dalam pujian umatnya. Ketika kita nyembah Tuhan, dia hadir. Tuhan bertahta di atas penyembahan umatnya, dia hadir. Saya hanya berpikir simpel, setiap kali Tuhan hadir, pasti ada perubahan. Ada orang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda, tidak pernah sembuh. Sampai hari itu dia ketemu Tuhan, Tuhan hadir. The presence of God. Hadirat Allah itu datang. Bangkitlah, angkatlah tilammu, jalan. Ada orang buta di pinggir jalan, dari kecil dia buta, bahkan dari lahir dia buta. Hari itu telinganya mendengar, matanya buta, tapi telinganya tajam. Dia mendengar Yesus akan lewat. Hari itu ada dua kata yang bisa muncul dalam dirinya. Membiarkan dia dilewat oleh Tuhan, atau dia dilawat oleh Tuhan. Dan dia memilih untuk dilawat oleh Tuhan. Maka dia teriak-teriak. Bahkan orang berkata, diam kamu, bikin berisik aja. Tetapi orang ini tetap berteriak karena dia mau bukan hanya dilewat oleh Tuhan, tapi dia mau dilawat oleh Tuhan. Maka Yesus lewat, hadirat Allah datang. Sembuh, selesai saudara. Masalah dari lahir, selesai. Anak muda di Nain, digotong, Lukas pasal 7. Mati, menuju kuburan, tinggal dikubur.
Hadirat Allah datang, Yesus datang. Sentuh usungannya, anak muda bangkit. Bangkit saudara. Bisnis apapun yang kau lakukan hari ini. Pekerjaan apapun yang kau lakukan hari ini. Kau berkata mati. Hadirkan hadirat Allah. Hidup akan jadi tanda ajaib. Katakan amin. Yes. Itu mesti akan jadi tanda ajaib. Kau akan melihat bagaimana apa yang kau gak pernah pikirkan dibuat Tuhan menjadi mungkin. Yang terakhir, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat pelindunganku yang kuat, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Ayat yang warna kuning, baca dengan keras. 2, 3, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Hidup dalam penghormatan kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan bukan hanya saat di gereja. Penghormatan kepada Tuhan seluruh kehidupan kita. Engkau diminta menghormati para pemimpin bangsa ini, bukan hanya ketika engkau upacara, tetapi dalam kehidupan kita mesti hormat. Saya senang di Jogja setiap jam 10 diputar lagu Indonesia Raya, dan semua orang bangkit berdiri. Dimanapun, di airport, di pasar, Anda datang ke pasar Beringharjo yang penuh sesak orang manusia. Piro ki 10.000, entok rak 5.000. Semua diam. Saya katakan ini hormat dimanapun. Maukah kita hari ini menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Saat orang enggak melihat, ada dosa yang muncul mencoba untuk menggoda kita, dan kita berkata enggak, engkau sedang menghormati Tuhan. Katakan amin. Ketika lampu merah nyala, tidak ada polisi, malam hari dan sepi, dan engkau tetap berhenti, engkau sedang menghormati Tuhan. Katakan amin. Bukannya ketika engkau menyembah dan memuji Tuhan, maka hidup dalam penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Hidupmu akan mengalami banyak pertolongan, sehingga engkau bisa berkata bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Katakan amin. Maukah engkau hari ini memiliki kesaksian yang indah ini? Aku adalah tanda ajaib bagi banyak orang. Bahkan keluargamu berkata, rasanya enggak mungkin. Saya pernah bersaksi di tempat ini. Berapa waktu yang lalu mama saya datang ke Magelang, malam-malam ngobrol. Dan mama saya ngomong begini, Ton, mama minta maaf ya. Semua mama minta maaf kenapa? Harusnya sekolah anak itu kan urusan orang tua. Tapi mama enggak pernah merasa keluarin duit buat kamu. Sejak kamu lulus SMA, kamu kuliah di Jogja, mama diundang, kamu sekolah di Singapura, kamu selesai kuliah di Malaysia, di Kuala Lumpur, kamu kuliah di STII, S2, sampai Harvest S2 juga saya lulus dari sana. Mama gak merasa keluarin duit buat kamu. Kok kamu bisa sekolah sampai kemana-mana? Harusnya itu kan tanggung jawab mama. Kamu gak apa-apa mah. Semua berkat dari Tuhan. Dan itulah tanda ajaib. Katakan amin. Sehingga hidupmu akan menjadi kesaksian bukannya di luar. Keluargamu akan melihat. Kamu ini tanda ajaib. Harusnya kamu itu tidak bisa kuliah. Harusnya kamu tidak punya kesempatan. Tapi hari ini kalau saya bisa berkata, oleh anugerah Tuhan, saya bisa sekolah kemana saja. Dan semua biaya disediakan Tuhan. Dan itu adalah tanda ajaib. Bahkan mama saya pun melihat, kamu ini aneh. Harusnya orang kayak kamu itu tidak bisa sekolah kemana-mana. Tidak punya duit. SMA itu mama saya sudah ngomong gini, Ton kamu gak usah mikir bisa sekolah ya. Kamu tahu kan papa kena stroke dan mama gak punya duit. Saya ngomong iya Mi, tidak apa-apa. Aku tak kerja aja tidak apa-apa. Adikku 3. Tapi kalau hari ini saya bisa sekolah seperti kerinduan saya. Bahkan bukan orang lain, sekali lagi. Mama saya berkata, kamu ini aneh. Harusnya kamu itu gak bisa sekolah. Karena orang tua tidak support. Gak punya duit. Hari ini kalau kamu bisa sekolah kemana-mana. Itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin.
Tanda ajaib. Maukah kita hari ini bisa menjadi kesaksian yang baik untuk semua orang? Jadilah tanda ajaib itu.